Harga gabah dan beras di tingkat petani dan penggilingan terpantau masih melanjutkan kenaikan. Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat harga gabah kering panen di tingkat petani sudah Rp8.000 per kilogram atau naik 60% dari harga pokok penjualan yang ditetapkan Rp5.000 per kilogram. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menegaskan jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk terus meningkatkan produksi karena dengan harga yang bagus di tingkat petani, tentunya meningkatkan gairah petani untuk terus bertanam. Hal ini diakui oleh Ketua Gapoktan Maju Jaya, Rudin, yang merasa senang dengan harga gabah saat ini di tingkat petani. Ia mengakui dalam 2 kali masa panen belakangan ini, harga jual gabah bagus, bahkan banyak pembeli yang datang dari luar seperti dari Demak. Di tengah kondisi ini, pemerintah lewat Bappenas tetap memastikan adanya harga wajar di tingkat konsumen. Lantaran harga gabah yang melambung ikut memanaskan harga jual beras di pasaran. Panel harga Badan Pangan mencatat harga beras di tingkat pedagang eceran per 20 September 2023 melonjak ke level rekor. Beras medium naik ke Rp14.250 per kilogram, sementara untuk beras premium naik ke Rp15.600 per kilogram. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku senang karena saat ini politisi sudah mulai membelanjakan uangnya untuk keperluan kampanye pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurutnya kondisi ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena belanja domestik Indonesia menjadi penolong di tengah situasi ekonomi global yang sedang tak menentu. Berkat itu ekonomi Indonesia tetap bertahan walaupun ekspor sempat melandai pada 2022 silam. Selama ini memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah terganggu akibat pemilu. Untuk mendorong belanja domestik saat pemilu, pemerintah bakal menjamin kenyamanan dunia usaha di tanah air. Sri Mulyani pun memastikan Indonesia tetap mempertahankan sistem demokrasi dengan mengutamakan perdamaian dan stabilitas. Dia juga menjamin transisi pemerintahan ke depan akan berjalan mulus dan lancar. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Juli 2023 naik 0,07% menjadi 396,44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.092,64 triliun rupiah. Porsi kreditur ULN Indonesia didominasi oleh Singapura yakni 14,17%. Dan dalam 3 bulan terakhir secara konsisten terus menurunkan porsi utangnya. Peringkat berikutnya diisi oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian China berada di posisi keempat sebagai negara yang memberikan pinjaman ke Indonesia. Adapun secara khusus porsi utang Indonesia ke China meningkat cukup signifikan pada Juli 2023 atau tertinggi selama 10 bulan terakhir, yakni menjadi 21,21 miliar dolar Amerika Serikat alias 325,95 triliun rupiah. Perkembangan ULN ini antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dari swasta untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. CEO Tesla Elon Musk dilaporkan sedang mendiskusikan pembukaan fasilitas manufaktur baru di Arab Saudi. Laporan mengenai potensi kolaborasi ini muncul hanya beberapa jam setelah Musk dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu di New York untuk membahas pembangunan pabrik Tesla di Turki. The Wall Street Journal melaporkan Arab Saudi telah mengajukan banding kepada Tesla. Pemerintah Arab menawarkan hak untuk membeli logam dan mineral dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan perusahaan untuk kendaraan listriknya dari negara-negara, termasuk dari Kongo. Untuk diketahui, Kongo menyediakan sekitar 70% kobalt di dunia. Meskipun demikian, lewat cuitan di Twitter pada Senin 18 September, Musk mengklaim artikel Wall Street Journal tersebut sama sekali salah. Namun bagaimanapun jika kesepakatan tersebut membuahkan hasil, pabrik tambahan itu dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan Tesla untuk mencapai target penjualan 20 juta kendaraan per tahun pada tahun
2030. Adapun Tesla hanya menjual 1,3 juta kendaraan pada tahun lalu. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun depan karena kenaikan suku bunga yang menyakitkan demi meredam inflasi yang mendidih. Dalam laporannya, pertumbuhan global diproyeksikan akan tetap di bawah par, melambat menjadi 2,7% di tahun depan atau turun dari 2,9% pada perkiraan sebelumnya. Sementara Indonesia diproyeksi tumbuh 5,2% atau naik 0,1% dari proyeksi di Juni lalu. Menurut OECD, kebijakan moneter yang lebih ketat berimbas ke kepercayaan dunia usaha dan konsumen yang menurun, serta pemulihan di China yang memudar.